Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ikuti Yuda Prama Ananta dengan NIM 122490010 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Eh, Berdirinya saya di sini yaitu saya akan mempresentasikan makalah tugas individu K3 instrumentasi saya yang berjudul Analisis Bahasa Fisik, Kimia, dan Mekanik, serta Strategis Pengendalian Risiko di Industri Pertambangan di Indonesia. Berikut merupakan daftar isi yang tertera di makalah saya. Yang pertama itu ya ada pendahuluan, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, profil industri pertambangan, identifikasi bahasa dan resiko, strategi pengendalian risiko, evaluasi implementasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan latar belakang dari makalah saya. Sektor pertambangan Indonesia menyumbang sekitar 12,5% PDB nasional, namun memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dengan 3-5 insiden serius per 1 juta ton batu bara dan hampir 2.000 kasus kecelakaan kerja tercatat pada 2023. 15% diantaranya berakibat fatal. Pekerja tambang menghadapi berbagai risiko seperti kebisingan berlebihan, getaran, suhu ekstrim, paparan debu, dan gas beracun, serta risiko mekanis seperti runtuhnya terowongan. Meski regulasi K3 sudah diterbitkan, implementasi masih lemah. Hanya 45% perusahaan memenuhi standar dengan faktor manusia dan minimnya teknologi menjadi penyebab utama kecelakaan. Selanjutnya yaitu ini merupakan rumusan masalah pada makalah saya yang pertama yaitu apa saja bahaya bahaya fisik, kimia, dan mekanik yang dominan di pertambangan Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana teknologi dan prosedur keselamatan di tambang terbuka dan bawah tanah di Indonesia. Yang ketiga, sejauh mana regulasi K3 di Indonesia efektif dalam mengurangi kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menganalisis bahasa fisik, kimia, dan mekanik di pertambangan. Yang kedua, mengevaluasi teknologi dan prosedur K3 di tambang terbuka atau bawah tanah. Dan yang ketiga, mengkaji efektivitas regulasi K3 di Indonesia. Selanjutnya ini merupakan tinjauan pustaka. Saya di sini membagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama yaitu ada konsep K3 di pertambangan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja aman, sehat, dan produktif dalam pertambangan K3. Berfokus pada pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko kesehatan, dan perlindungan sumber produksi. Prinsip pengendalian risiko mengikuti hierarki eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri APD. Sistem manajemen K3 harus mencakup struktur organisasi jelas, prosedur standar operasional, program pemantauan, serta pelatihan berkelanjutan. Bagian yang kedua yaitu ada definisi komprehensif K3 pertambangan. K3 di pertambangan mencakup 3 dimensi perlindungan keselamatan pekerja dari runtuhan, kebocoran gas, kecelakaan alat berat. Kesehatan pekerja dari silikosis, gangguan pendengaran, keracunan kimia, dan lingkungan kerja, pengendalian udara dan limbah. Pendekatannya meliputi preventif, kuratif, dan promotif yang harus terintegrasi dalam sebuah tahapan operasi tambang. Selanjutnya yaitu ada profil industri pertambangan di Indonesia. Industri pertambangan merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, menyumbang 7,15% dari PDB sektor pertambangan dan penggalian pada kuartal 3 2023. Struktur industrinya didominasi perusahaan skala kecil, walaupun perusahaan besar memegang peran strategis dalam produksi dan ekspor. Berdasarkan data Kementerian ESDM 2023, terdapat 1.102 perusahaan mineral dan 240 perusahaan batu bara dengan dominasi tambang emas, nikel, dan timah.
Selanjutnya yaitu masih dalam profil industri pertambangan Indonesia. Nah, bisa dilihat pada grafik di bawah merupakan gambar menunjukkan distribusi geografis industri pertambangan di Indonesia, menunjukkan pola yang sangat terkonsentrasi. Untuk komoditas batu bara, produksi terbesar berasal dari Kalimantan Timur, menyumbang sebesar 485 juta ton atau sekitar 65% dari total produksi nasional pada tahun 2023. Diikuti oleh Kalimantan Selatan dengan 187 ton atau 25%. Provinsi lain seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah masing-masingnya menyumbang sekitar 5%. Sementara untuk mineral logam, Papua menjadi produsen utama tembaga dan emas melalui operasi PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, dengan total produksi emas mencapai 45 ton dan tembaga 1,2 juta ton pada 2023. Selanjutnya yaitu ada identifikasi bahaya dan resiko di industri pertambangan. Di sini saya membaginya menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, bahaya fisik di pertambangan cukup mengkhawatirkan dengan tingkat kebisingan rata-rata 92 dB maksimal 110 dB, melebihi ambang batas yaitu 85 dB. Getaran berat mencapai 1,2 meter second kubik, melewati batas aman 0,8 m per s meter kubik, serta kondisi suhu ekstrim hingga 38 derajat Celcius dengan indeks panas 42 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada bahaya kimia meliputi konsentrasi debu batu bara sekitar 8 mg per m kuadrat 3 dan debu silika sebesar 0,8 mg per m kuadrat 3 yang jauh di atas batas aman, serta paparan gas beracun seperti karbon monoksida 35 ppm, metana 1,2%, dan hidrogen sulfida sebesar 8 ppm. Merkuri juga masih ditemukan di tambang emas skala kecil. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahaya mekanik. Penyebab 72% kecelakaan kerja dengan rinci 45% akibat operasi alat berat, tabrakan, dan terguling. 30% akibat runtuh batuan, 15% jatuh dari ketinggian, dan 10% terkait listrik atau peralatan mekanik. Alat berat yang paling sering terlibat adalah haul truck, ekskavator, dan bulldozer. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian risiko. Nah, untuk di bagian strategi pengendalian risiko ini, saya membagi menjadi 5 poin. Yaitu yang pertama ada eliminasi, menghapus bahaya sepenuhnya dari tempat kerja jika memungkinkan. Yang kedua ada substitusi, mengganti ban, proses atau peralatan yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Yang ketiga yaitu rekayasa atau engineering control, mendesain ulang peralatan atau sistem kerja agar meminimalkan paparan terhadap cahaya. Yang keempat itu ada administratif, menetapkan prosedur kerja, pelatihan, dan pembatasan waktu kerja untuk mengurangi resiko. Yang kelima yaitu ada alat pelindung diri atau APD, digunakan sebagai lapisan terakhir jika pengendalian lain tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko. Selanjutnya itu ada evaluasi implementasi K3. Di sini saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu audit internal dan eksternal yang berisikan memeriksa kepatuhan terhadap standar dan peraturan K3 secara berkala, baik oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Selanjutnya yaitu ada indikator kinerja K3, Key Performance Indicator atau KPI, yang berisikan digunakan untuk menilai pencapaian target K3 seperti jumlah kecelakaan kerja, tingkat kehadiran pelatihan, dan pelaksanaan inspeksi rutin. Yang ketiga yaitu ada pelaporan dan dokumentasi. Semua kegiatan, insiden, dan hasil evaluasi didokumentasikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada tindak lanjut hasil evaluasi.
Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rencana perbaikan dan peningkatan sistem K3 secara menyeluruh. Dan untuk, slide terakhir dari makalah saya itu ada kesimpulan. Bisa disimpulkan dari, makalah yang saya buat yaitu, industri pertambangan di Indonesia berperan penting bagi ekonomi namun menghadapi risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja K3, seperti bahaya fisik, kimia, dan mekanik. Perusahaan besar menunjukkan kemajuan dalam penerapan K3 dengan dukungan teknologi. Sementara perusahaan kecil masih terkendala kepatuhan SDM dan budaya keselamatan. Meskipun angka kecelakaan menurun, tantangan struktural dan operasional masih menghambat pencapaian target zero accident. Baik, mungkin sekian presentasi dari makalah tugas besar K3 instrumentasi saya. Mungkin jika ada salah kata atau kekurangan dalam PowerPoint maupun makalah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih